Halo guys, kali ini aku akan bacain cerpen pengantar tidur untuk kalian. Semoga bisa menghangatkan hati dan malam kalian. Cerita ini berjudul Cintai Aku Walau Hanya Sehari. Langsung aja aku mulai ceritanya. SMS-mu singkat. Duk, minggu depan aku ke Surabaya. Balasku, oh iya naik apa? Naik kereta, bisa jemput nggak? Ya ntar aku jemput. Pesan singkat yang datang tiba-tiba, yang sudah lupa kalau selalu aku tunggu. Mungkin karena aku sudah terbiasa dengan kesendirianku. Atau jadi mandiri seperti harapanmu. Aku justru tersadar kalau ternyata selama ini aku menunggu. Alam bawah sadarku tak pernah berhenti merindukan pertemuan denganmu. Mungkin karena dalam sendiriku yang selalu ada kamu. Yang pertama terbayang rutinitasku bakal terganggu. Tapi aku tahu, sebaliknya ada sesuatu yang seru. Makanya aku gak keberatan ketika pesan berikutnya mengisyaratkan keterbatasan. Tapi cuma sehari, aku mesti segera balik kerja. Aku menegaskan, it's okay, gak apa-apa. Karena aku yakin, sehari itu pasti berbeda. Stasiun itu seperti lokasi syuting, pemeran utamanya aku dan kamu. Yang lainnya tuh figuran, sutradaranya Tuhan. Begitu melihat kamu turun dari kereta, kedua tanganku tuh seperti otomatis terentang, siap menyambutmu dengan hangat pelukan. Kamu seperti dulu, masih seperti dulu. Lagam dan senyum membinasakan aku. Kamu lebih dulu memelukku. I miss you, katamu. I miss you tuh, jawabku. Jemarimu mengusap-ngusap rambut di atas kepalaku. Itu ciri khasmu. Selanjutnya aku dan kamu itu melaju berdua di atas roda. Sedikit kata yang terucap. Itu pun bercampur teriak. Bisingnya jalanan menggelamkan suara-suara. Aku dan kamu pun bicara seperlunya. Gak apa-apa, gak penting. Sebentar lagi aku pasti akan mendengar lagi kata-katamu yang jernih. Kata-kata yang ajaib, yang memperindah hidupku. Yang bisa membuatku melayang tanpa beban. Kamu selalu dapat melihat hidup yang rumit ini dengan cara yang sederhana. Itu yang paling aku suka. Aku bersandar di punggungmu, kedua tanganku melingkar di pinggangmu. Tak peduli dengan lalu lalang kendaraan di sekitarku. Debu-debu jalanan dan terik matahari seperti tak ada entah kemana. I feel so comfort. Semua terasa seperti tak biasa. Aku gak tahu ini apa. Menurutku ini cinta. Betul kan? Semuanya jadi berbeda. Tempe penyet yang membosankan itu tiba-tiba jadi enak. Tahu tek yang biasanya aku makan setengah hati itu tiba-tiba menjadi lezat. Warung kopi lesehan di tepi jalan yang kumuh itu tiba-tiba juga berubah menjadi mewah. Kamu pembedanya. Kamu masih mendominasi. Di hadapanmu, aku selalu lumpuh meluruh. Aku berubah menjadi anak kecil yang manja, yang merengek-rengek, minta es krim dan gula-gula. Aku menyerah padamu, karena kamu tuh lebih mengenal aku dibanding diriku sendiri. Kupasrahkan diriku meringkuk dalam gelap, dalam telungkup kedua telapak tanganmu. Ketika tanganmu terbuka, aku menjelma kupu-kupu. Mungkin karena aku berpikir kesempatan ini 1001, bibirku terus-menerus mengumbar cerita yang sebagian besar bertajuk problema. Sepertinya aku yang banyak bicara, tapi tetap kamu yang berkuasa. Caramu mendengar, mencerna, dan mengolah masalah tak ada duanya. Kamu tuh selalu menemukan keterkaitan hubungan antara kejadian yang sama sekali bukan kebetulan. Dan berhubungan dengan keberadaanku di tengah-tengah rimba semesta.
Terakhir, kamu menunjukkan padaku bagaimana cara menyikapinya. Itu dia yang membuatmu istimewa. You always want the best. Kamu mampu mengubah semua yang susah menjadi mudah. Kamu tuh jenius. Waktu aku bilang kamu yang menentukan arah hidupku, kamu gak mau. Katamu, kamu hanyalah menunjukkan cara agar aku bisa menentukan arah hidupku sendiri. Agar aku bahagia dengan pilihanku. Agar suatu saat aku bisa menjadi lentera bagi siapa saja yang membutuhkan uluran tanganku. Katamu itu cara terbaik untuk menjadi yang dicintai. Kamu berharap itu menjadi tujuan hidupku. Aku setuju, tapi jujur aku gak berpikir sejauh itu. Gak terbayang biasa menjadi manusia yang dicintai banyak orang kayak kamu. Bagiku, dicintai olehmu sudah cukup menjadi keberuntungan bagiku. Tapi katamu bukan itu. Yang sedang aku hadapi saat ini hanyalah proses untuk belajar mencintai. Menurutku kamu terlalu menyanjungku. Lagian aku tuh bukan siapa-siapa. Aku lebih suka dengan sebutanmu untukku. Kurus, jelek, hitam, kutu kupret. Itu lucu kok. Aku tertawa. Aku suka. Aku hanya orang yang sok tahu, keras kepala, dan gak pede di hadapan kamu yang bijaksana. Aku hanya seekor itik kecil buruk rupa di hadapan sang Raja Wali yang perkasa. Kamu juga mengingatkanku untuk tidak memujamu. Katamu, aku dan kamu hanya seonggok debu. Kalau tiupan anginnya datang, aku dan kamu akan lenyap tak berbekas. Kamu hanya ingin dicintai, aku tahu kok. Katamu terkadang aku terlalu sensitif. Segala persoalan, situasi yang gak menguntungkan, juga perilaku orang-orang di sekitaran yang ganjil, adalah bagian upaya untuk pemaksaan semesta agar logikaku keluar dari sarangnya. Agar aku tetap jernih dan tak mudah terbawa suasana. Tapi katamu, aku sudah jauh lebih baik dibanding dulu. Tak pernah bosan kamu mengingatkan aku untuk tak mudah jatuh hati. Walau tak pernah bisa mengelak kemana jatuhnya. Katamu, iba dan cinta itu gak sama. Katamu lagi, jangan menaruh cinta di sembarang tempat. Karena fitnah dan kebencian selalu mengintai di setiap kolong jagat. Karena kebanyakan mereka hanya ingin dicintai, bukan mencintai. Atau berdalih mencintai tapi menguasai. Sehari-hari aku selalu merasakan kesepian di tengah keramaian. Namun, bersamamu aku menemukan keheningan. Sesuatu yang dalam, yang membuat hidupku terasa lebih berarti. Yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku gak tahu itu apa. Menurutku, itu cinta. Kamar kosku tuh cuma 2x3, pengap, banyak debu, dan berantakan. Suara kipas angin yang berisik karena faktor usia lebih menjadi teman untuk menghiasi keheningan. Hembusannya menyapu biji-biji keringat, tapi aku dan kamu tetap lekat merapat. Seperti biasa, aku dan kamu cuma saling menatap tanpa bicara. Tapi itu gak lama, dalam hitungan detik, dari sudut mataku mengalir air mata. Itu bahasaku. Memang itu bahasaku. Lidahmu juga tak berkata-kata. Hanya jari-jarimu yang bicara magis. Mengusap-ngusap rambut di atas kepalaku sambil menatap lekat kedua mataku. Kalau itu memang bahasamu. Ya, aku tahu. Kamu sedang bilang kalau kamu sayang sama aku. Aku dan kamu hanya berusaha menyikapinya. Selama ruang dan waktunya masih ada, sebegitu bahagia, sebegitu pula sakitnya. Ini bukan persahabatan. Kamu bukan sahabat.
Kamu bukan sekedar tempat berbagi. Kamu lebih. Kamu mengambil alih. Tak terbayangkan. Masa-masa sulit itu bisa terlewati tanpa aku sadari. Ini bukan cinta biasa. Kamu bukan kekasih. Kamu gak sekedar mengisi. Kamu lebih. Kamu mengubah arah. Mereka tuh sampai heran. Aku yang harusnya jatuh berantakan malah sekarang terbang dengan sayap mengembang. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana mungkin bahagia dan luka bisa menyatu dalam dirimu? Ternyata tuh ada yang lebih menyakitkan dari patah hati. Ketika mencintai yang tak bisa dimiliki. Ternyata ada yang lebih membahagiakan ketika mencintai cinta itu sendiri. Cintailah cinta, katamu. Biarkan cinta yang menentukan jalannya sendiri, tanpa harus dikuasai, tanpa harus dipaksa-paksa. Biarkan aku dan kamu yang terkuasai olehnya, tanpa merasa terpaksa. Waktu kian menipis, sebentar lagi habis. Sebentar lagi kamu pergi. Lokasi syutingnya masih sama, di stasiun. Pemeran utamanya masih aku dan kamu. Yang lainnya tetap figuran. Sutradaranya selalu Tuhan. Skenarionya yang berbeda. Kemarin awalnya, sekarang akhir. Kemarin bertemu, sekarang berpisah. Yang pasti berbeda. Hari ini langitnya mendung. Sebentar lagi layaknya turun hujan. Aku sempat lupa kalau kemarin aku berada di tempat yang sama. Berarti kemarin aku juga lupa kalau sehari lagi akan mengalami hal yang berbeda. Sehari yang tak terasa. Sehari seperti selamanya. Senang dan sedih hanya berselang satu hari. Tapi kamu mengingatkan aku untuk bersyukur. Supaya bisa menemukan bahagia di atas keduanya. Jangan sepotong-sepotong. Lihat keseluruhan, katamu. Ya, aku coba. Ketika Tuhan bilang action, kamu memelukku. Aku bilang, selamat jalan. Sampai jumpa lagi. Jaga hati. Taruh barang-barang yang berharga di tempat yang aman. Hati-hati, sekali lagi kataku. Saat kereta mulai bergerak, kamu melambaikan tanganmu. Saat itu juga awan yang sadari tadi menggantung tumpah ke bumi. Hujan turun. Kamu yang pergi, aku yang ditinggal pergi, langit yang menangisi. Akhirnya kereta itu menghilang, akhirnya kamu pergi juga. Tapi Tuhan belum bilang cut. Syutingnya belum selesai. Tuhan masih ingin aku menikmati keheningan yang kamu berikan. Tuhan malah bertanya, mana ekspresinya? Aku pun menangis. Aku menangis. Tapi kamu tak melihat air mataku. Paling kamu juga tahu. Seperti aku tahu, saat ini pasti kamu juga sedang menangis di atas kereta yang melaju. Baru saja ketemu, aku sudah merindu. Tapi aku tahu, seberapapun waktu tak akan pernah cukup. Sehari, seminggu, sebulan, atau setahun sama aja. Karena aku ingin selamanya. Cinta memang masalah hati, tak pernah mau terikat dengan materi. Mungkin karena batasan itu semua tumpah ruah dalam sehari. Semua keluh kesahku, semua bebanku, semua angan-anganku, dan semua yang gak aku pahami. Tapi kamu hebat, kamu all out. Kamu berikan semua yang ada padamu buatku. Kamu berikan semua hitam pada putihmu. Aku sampai gak bisa menuntut lebih dari itu. Cintamu memang buat aku, tapi kamu tetap bukan milikku. Aku melangkah meninggalkan stasiun syuting selesai. Cut.
Aku kembali ke rutinitasku. Bangun pagi, matikan alarm, setengah hati, berangkat kerja malas-malasan, pulang malam kecapean, macetnya jalan, debu-debu dan virus jalanan, konflik di kantor, atasan yang perintahnya kadang gak jelas, dan gosip-gosip murahan penyedap persaingan. Setiap hari begitu. Tempe penyet itu kembali membosankan. Tapi tahu tek kembali gak menarik. Warung kopi lesehan yang kumuh itu gak lagi kulirik. Aku kembali belajar mencintai kehidupanku sendiri. Yang tanpa kamu, yang katamu itu jalan kemandirianku. Sampai kapan aku gak tahu. Mungkin sampai aku lupa kalau mengharapkanmu. Mungkin sampai SMS-mu yang singkat itu datang lagi. Yang menyadarkanku kalau selalu menunggu kedatanganmu yang cuma sehari. Sehari yang pasti berbeda. Sehari yang penuh cinta. Yang bisa memporak-porandakan semua logika. Sehari yang bisa mengubah segalanya. Andaikan mungkin ingin diriku berbalik menjadi cahaya untuk menerangi hidupmu dan membahagiakanmu, walau mungkin aku tak bisa sebijaksana kamu. Buat kalian yang mau tahu ceritanya versi baca bisa langsung gas ke blog chrisgom.blogspot.com. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Seringkali kita menganggap diri kita tuh nggak ada artinya ya. Padahal Tuhan menciptakan kita di bumi ini pasti ada tugas yang diberikan Tuhan untuk berkontribusi di bumi ini. Yang berarti besar untuk banyak orang, walaupun terkadang kita tak merasakan hal itu. Kemudian bahwa waktu dan kesempatan yang dikasih Tuhan ke kita harus memaksimalkan apa yang seharusnya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Di sisi yang lain lagi, waktu memang penuh misteri dan kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Walaupun seringkali kita udah merencanakan, maka dari itu tetap ikuti apa yang digariskan, bersyukur dan manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Karena pasti ada misi dari Tuhan menciptakan kita, pasti itu. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan komen. Thank you.